Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 32, dengan saya, Ofisa Dewa, NPM 18055, dan partner saya, Happy Wanda Aisyah, NPM 18072. Kami dari Praktikan Simulasi Sistem Industri. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu Fanship. Rumusan masalah yang akan kami bahas adalah bagaimana penerapan simulasi sistem industri pada perencanaan pemasokan atau Industri 4.0 di PT Zebra Indonesia menggunakan aplikasi Fanship. Jadi tujuan dari modul ini adalah memahami model simulasi sistem pemasokan dan pemecahan, dapat mengaplikasikan Fanship untuk pemecahan suatu masalah, dapat mengidentifikasi banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dengan perencanaan kapasitas produksi pada PT Zebra Indonesia. Manfaatnya adalah kita dapat menggunakan aplikasi Fanship, kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang tergolong dalam sistem bisnis, dan kita dapat menyelesaikan masalah yang ada pada suatu kasus. Untuk sistematika penulisan, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 pengolahan data, bab 5 kesimpulan dasar, serta daftar usaha dan tampilan. Sistem dinamis. Sistem merupakan istilah yang sering didengar namun memiliki banyak makna. Variasi makna ini bergantung pada bentuk di mana istilah sistem tersebut digunakan. Sistem adalah sebuah elemen yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan untuk istilah dinamis dalam sistem dinamis yaitu pada pola fundamental, jadi perubahan seperti pertumbuhan, kerusakan, maupun oscilasi. Pembuatan model-model sistem dinamis digunakan untuk membantu dalam memahami mengapa suatu pola terjadi pada sistem. Jadi tujuan pembuatan model adalah meningkatkan pemahaman terhadap suatu sistem dan bukan untuk memprediksikan. Untuk pengertian sistem dinamis sendiri itu berhubungan erat dengan struktur umpan balik yang merepresentasikan causal loop atau lintas kemudian. Struktur umpan balik merupakan blok pembentuk model melalui lingkaran bentuk yang didasarkan pada hubungan kausal atau stop akibat. Lingkaran umpan balik tersebut merupakan pernyataan stop akibat dari variabel-variabel yang mengikat dan juga hubungan korelasi statistik. Terdapat dua jenis lingkaran umpan balik, terutama umpan balik positif dan umpan negatif. Yang kedua ada lingkaran umpan balik. Dalam artian lain, Fanship merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Fanship PLE atau Personal Learning Edition merupakan suatu konfigurasi dari Fanship yang dirancang sehingga penggunaannya lebih mudah untuk mempelajari sistem dinamis. Fanship PLE menawarkan suatu cara sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpul kausal atau diagram stop and flow. Untuk bab 3, metodologi penelitian, yang pertama adalah deskripsi studi kasus. PT Zebra Indonesia merupakan perusahaan di bidang peralatan alat tulis yang menerapkan produksi back to stock dengan penggunaan yang fluktuatif dan tidak monoton.
berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Berikut adalah bentuk causal loop diagram. Ada produksi ballpoint, bandung ballpoint, bandung cacat, tingkat permintaan ballpoint, baik mesin produksi, kapasitas produksi, dan sebagainya. Untuk prosesnya, mulai dari studi pustaka, survei lapangan, lalu ke perumusan masalah, studi penelitian, ke pengumpulan data, data produksi ballpoint Kopor PT Zebra Indonesia, lalu ke pengolahan data, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bunda Aisyah, FPM 72 akan melanjutkan penjelasan dari partner saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu metodologi penelitian. Apa deskripsi studi kasus pada kelompok kami? Studi kasusnya yaitu mengenai perusahaan di bidang peralatan tulis, yaitu PT Zebra Indonesia. Nah, PT Zebra Indonesia merupakan perusahaan di bidang peralatan alat tulis yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Nah, permasalahannya dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model simulasi sistem dinamik. Nah, berdasarkan masalah di atas, maka dibuatlah model simulasi causal loop diagram dengan sasaran utamanya adalah 1. Untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi. Yang kedua, untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat atau causal relationship dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu sama lain. Yang ketiga adalah untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Nah, untuk membuat model simulasi causal loop diagram ini digunakan software Vensim. Yang pertama-tama new model dulu, kemudian initial time-nya diisi. Initial time yang ingin dimasukkan misalnya tahun 2020, itu pertama kali dilakukan simulasi itu dari tahun 2020. Sejak kapan sampai kapan? Sampai tahun 2020. Nah, misalnya time step-nya 1, jadi seperti 2020, kemudian simulasi lagi 2021, lagi 2022, seperti itu. Terus units for time-nya kan ini bulan, sedangkan kita memasukkan initial dan final time itu tahun. Jadi units for time-nya juga diganti dengan tahun. Oke. Kemudian untuk membuat causal loop diagram ini kita menggunakan variabel. Variabel ini digunakan untuk menuliskan variabel-variabel apa yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi. Nah, ini kan produksi ballpoint. Jadi variabelnya pertama ada produksi ballpoint. Bentar. Kemudian ada bahan baku. Ada bahan baku. Setelah bahan baku, ada bahan baku cacat. Kemudian ada tingkat permintaan. Kemudian juga ada yang namanya banyaknya mesin produksi. Setelah itu ada kapasitas produksi.
Nah, ini untuk contoh. Nah, setelah variabel-variabelnya itu kita hubungkan dengan anak panah, yaitu arrow. Kemudian ini anak panahnya bisa kita rapi-rapikan, mungkin jika mau ditata atau dianggap masih belum rapi misalnya. Mau lebih dirapi-rapikan silahkan. Nah, ini lah. Terus apa hubungannya bahan baku ke produksi ballpoint? Bahan baku ballpoint ke produksi ballpointnya. Nah, itu kita klik kanan. Terus ada di sini yang namanya polarity. Apa itu? Untuk menunjukkan hubungan antara bahan baku dan produksi ballpoint, kita isi plus. Kenapa? Karena jika bahan bakunya itu semakin banyak, semakin bertambah, tentunya produksi ballpointnya juga akan bertambah. Karena itu lambangnya plus. Kemudian bahan baku ballpoint yang cacat, itu kita isi minus. Kenapa kita isi minus? Karena jika ada bahan baku yang cacat, itu tentunya itu kan produksi ballpointnya akan berkurang karena bahan bakunya itu berkurang gitu, karena ada yang cacat dan gak sesuai standar. Oke, tingkat permintaan. Jika tingkat permintaannya bertambah, tentunya produksi ballpointnya juga akan bertambah karena permintaan konsumen sekian, kita kan harus memenuhi permintaan yang diinginkan konsumen, jumlahnya berapa. Terus banyaknya mesin produksi itu juga plus. Karena jika semakin banyak mesin produksi, tentunya jumlah produksi ballpointnya juga akan bertambah. Dan jika kapasitasnya bertambah, maka produksi ballpointnya juga akan bertambah. Ini cara untuk membuat casual loop diagram. Nah, nanti modelnya akan menjadi seperti ini. Modelnya akan jadi seperti ini. Jadi ada bahan baku ballpoint, bahan baku cacat, apa hubungannya ke stok ballpoint, ada produksi ballpoint, kapasitas, jumlah tenaga kerja. Kalau jumlah tenaga kerja berkurang, kapasitas produksinya juga berkurang, seperti itu. Impor, ekspor, konsumsi ballpoint, dan lain sebagainya. Ini adalah casual loop diagram untuk PT Zebra Indonesia dalam produksi ballpoint simulasinya. Kemudian setelah itu kita bisa membuat yang namanya model ketersediaan bahan baku ballpoint Kokoro. Nah, ini sama caranya kayak gini. Nanti bentuknya itu seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Cuman ini jumlah penggunaan ballpoint, peningkatan permintaan, presentasi peningkatan, presentasi penurunan, ini itu kita nggak menggunakan variabel lagi, tapi kita menggunakan yang namanya level. Jadi kita pakai level buat ini. Terus kemudian ini itu ada pakai read untuk ininya. Kita hubungan ininya tetap menggunakan arrow seperti itu. Nah, setelah itu apalagi yang harus kita lakukan? Kita memasukkan equation-nya. Seperti peningkatan permintaan. Apa equation-nya peningkatan permintaan? Itu persentasi peningkatan dikali 1000. Nah, ini nggak harus dikali 1000, tergantung studi kasusnya seperti apa, mau dikali berapa, dikali 1000 atau mungkin dikali 1500, itu tergantung dari studi kasus kalian masing-masing itu berapa, seperti apa, seperti itu. Itu oke. Terus dicekin semua equation-nya ini, nanti dimasukkan ke semua level-level yang dimasukkan. Ini kan tipe datanya ada tulisannya level, tipe datanya itu dimasukkan semua. Equation-nya apa ini? Peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan, seperti itu. Jadi equation-nya ini dimasukkan satu persatu ke dalam semua tipe data yang
tipe level. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mencoba nge-run programnya. Kita simulate. Setelah itu kita bisa ngecek grafiknya. Nah, ini grafik jumlah penggunaan ballpoint-nya. Kalau misalnya mau cek tabelnya, itu ada ini jumlah penggunaan ballpoint-nya. Itu kan kita tadi itu year, dari tahun ke tahun. Jadi jumlah penggunaan ballpoint tahun 2020 itu 200, 300, 400, 500, 600, 700 kayak gitu kan. Terus kalau kita mau, yang kita butuhkan di studi kasus ini adalah untuk grafik jumlah penggunaan dan bahan baku ballpoint. Nah, karena kita menggunakan grafik jumlah penggunaan ballpoint dan ketersediaan bahan baku ballpoint, kita pilih ini. Nah, setelah itu kita tekan grafiknya, keluarlah. Kemudian itu kan setelah diketahui tabel path-nya tadi, setelah di bold semua, itu kan dimasukkan ke dalam laporannya. Terus kita lakukan analisa tabelnya. Pada analisa tabelnya ini, itu diketahui untuk pada tahun 2021 ketersediaan ballpoint dari rumus ketersediaan bahan baku ballpoint tahun 2020, import, banyaknya mesin produksi dikurangi bahan baku cacat plus jumlah penggunaan ballpoint, itu ketemu 2.600. Pada tahun 2022 itu menggunakan ketersediaan bahan baku tahun 2021 ditambah banyaknya mesin produksi, ditambah import, ditambah jumlah penggunaan, dikurangi bahan baku cacat, itu jumlahnya 4.100. Nah, nanti tahun 2023 sampai tahun 2025 itu sama rumusnya dengan tahun 2022, hanya berbeda di ketersediaan bahan bakunya dimasukkan pada tahun sebelumnya. Nah, itu jumlah-jumlah angka yang ada di sini yaitu 4.100, 5.700, 7.400 sampai 9.200 dari awal sampai akhir. Itu harus sama dengan yang ada di output Vensim-nya. Di ketersediaan bahan baku ballpoint itu harus sama setiap tahun, seperti analisa tabel, karena untuk menunjukkan apakah perhitungan kita itu sudah tepat, simulasinya juga sudah tepat. Setelah itu dilakukan validasi untuk melakukan perbandingan rata-ratanya, validasi modelnya untuk berdasarkan persen error rata-rata data empiris dan data output simulasinya. Kemudian ada analisa outputnya, diketahui analisa outputnya, akibatnya itu apa. Akibatnya itu dari grafik tadi diketahui bahwa nilai total ketersediaan ballpoint pada PT Zebra Indonesia semakin lama semakin banyak, namun penggunaan ballpoint tidak meningkat sebanyak ketersediaan ballpoint, sehingga dapat mengakibatkan penurunan harga jual pada ballpoint tersebut. Rekomendasinya, sebaiknya perusahaan PT Zebra Indonesia lebih meningkatkan pemasaran guna meningkatkan permintaan produk ballpoint. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan pengurangan produksi agar mengurangi penumpukan persediaan produk. Nah, berikut penjelasan dari modul 3 simulasi industri yaitu Vensim dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.